Oh, ternyata jelas, pertanyaan sangat jelas. Mereka menafikan atau mereka tidak mengakui atau mereka membuat sebuah atau melemahkan lah, mendelegitimasikan ya Habakkuk G1 itu berasal daripada garis Nabi Ibrahim. Tapi di sisi lain mereka tidak bisa membuktikan DY32612 itu punya siapa. Apakah konsisten juga akan mengklaim itu keturunan dari Bani Ibrahim? Atau kenapa Ba'alawi itu haplogropnya berbeda dengan haplogrop orang Arab pada mayoritas umumnya? Nah, saya akan menjelaskan ke dalam segmen 9 ini adalah kontradiksi logika. Saya sudah membagi, saya sudah menyusun, saya sudah mempelajari ya. Saya membagi menjadi 5 kontradiksi logika. Kontradiksi logika yang pertama, ya. Kontradiksi pertama yang muncul itu pada cara menjelaskan keterbatasan DNA. Nah, argumennya DNA tidak bisa memastikan garis keturunan Nabi karena kita tidak memiliki DNA Nabi, ya. Secara ilmiah itu betul. Nah, tetapi di sisi lain muncul sebuah pertanyaan logika. Kalau DNA tidak bisa digunakan untuk memastikan garis Nabi, ya maka seharusnya DNA juga tidak bisa digunakan untuk memperkuat klaim garis tersebut. Artinya apa? Menjelaskan DNA kesana sini yang hanya tujuannya untuk mendelegitimasi haplogrup G1 yang dimana itu sebenarnya adalah kamuflase untuk mengklaim keturunan dari mereka, mengklaim garis tersebut, ya nggak perlu lagi mengaku cucu Nabi. Kalau mengaku cucu Nabi, ya buktikan dengan DNA. Kan gitu. Artinya, ini yang sering disebut dalam logika itu standar ganda metodologis. Kan mereka menafikan DNA itu haram. Ya, mereka menafikan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Mereka membuat statement bahwa DNA itu haram. Ya, DNA tidak bisa memastikan garis keturunan Nabi. Ya sudah, harusnya DNA juga tidak bisa digunakan untuk memperkuat klaim garis mereka. Artinya memperkuat garis mereka itu adalah mereka bernarasi seolah-olah DNA itu tidak bisa memvalidasi nasab mereka, nasabnya sangat jauh ya, karena butuh sampel dari Nabi, sampel dari Imam Ali. Alih-alih mereka mendelegitimasikan J1 itu belum tentu punya Nabi. Ya, seolah-olah berarti juga mereka memperkuat klaim mereka sendiri sebagai keturunan Nabi. Ya harusnya mereka nggak usah lagi mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, kalau kita analogikan sederhana, ada seorang ngomong gini, alat ukur yang kita gunakan ini, misalkan contoh, itu nggak akurat. Nah, tetapi di saat yang sama, justru dia menggunakan alat itu untuk membuktikan pendapatnya sendiri gitu loh, untuk mendukung. Ini kan mendelegitimasikan J1 itu keturunan Nabi gitu ya. Belum tentu, karena probabilitasnya nggak jelas, probabilitasnya kecil, belum pasti, karena tidak ada sampel Nabi, kan gitu. Nah, disitulah publik mulai bertanya, kalau alatnya nggak akurat, kenapa dipakai untuk mendelegitimasikan penemuan ilmuwan genetika yang menemukan J1 itu punyanya Nabi Muhammad SAW atau Bani Ibrahim, tapi dia sendiri untuk memperkuat klaim mereka sebagai cucu Nabi. Kan ini yang menjadi sebuah kontradiksi. Nah, kemudian kontradiksi logika yang kedua. Nah, kontradiksi logika yang kedua ini cara menjelaskannya soal probabilitas, ya, kemungkinan, ya. Dalam genetika, probabilitas itu sangat tinggi. Tetapi yang sering terjadi di dalam debat publik adalah sebuah probabilitas dijelaskan hanya pada satu sisi. Contoh, ketika haplogrupnya tidak sesuai dengan ekspektasi populasi Arab, katakanlah nggak cocok, ya, Arab itu J1, tapi bawahnya munculnya GY32612. Ya, maka dijelaskan juga bahwa Arab itu beragam. Betul.
Arab memang beragam. Kalau mereka menjelaskan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, jika keberagaman itu diakui, maka kita juga harus menerima bahwa kemungkinan garis tersebut berasal dari cabang lain yang juga harus dibuka. Jadi logikanya konsisten. Mereka menemukan sebuah keberagaman, ya, mereka juga harus menerima bahwasanya kemungkinan garis tersebut berasal dari cabang lain yang juga terbuka dan kemungkinannya kecil. Nah, logikanya konsisten. Kita membuka pintu kemungkinan nih, ya. Maka semua kemungkinan itu harus dipertimbangkan, bukan seolah itu hanya kemungkinan yang mendukung satu narasi saja, gitu loh. Jadi supaya dalam penjelasan argumen itu kita baca itu konsisten logikanya gitu loh, nggak berubah-ubah, ya. Oke, kemudian ketiga, kontradiksi logika yang ketiga. Kontradiksi logika yang ketiga muncul pada penggunaan istilah ilmiah. Sering sekali kan pembela Ba'alawi itu tidak hanya dalam konteksnya DNA, dalam konteks apapun ya, termasuk operasi intelijen hitam, propaganda dan seterusnya, itu sering banget menggunakan istilah-istilah ilmiah, ya. Nah, dalam beberapa penjelasan sering muncul istilah seperti genetic drift, ya, kemudian mutation, founder effect, atau mungkin seterusnya gitu ya. Nah, istilah-istilah ini memang ada dalam ilmu genetika, setahu saya, ya, memang ada gitu kan. Tetapi dalam diskusi ilmiah bukan begitu cara mainnya. Istilah itu nggak hanya disebut, nggak hanya disebut saja, tapi istilah itu harus dijelaskan dalam konteks data. Bukan menjelaskan kayak kemarin narasi Mukimat itu adalah narasi yang seperti operator intelijen hitam. Itu disebut dengan epistemologi closure, katakanlah seperti itu contoh. Ya tunjukkan datanya. Kalau disebut epistemic closure, bukan menjelaskan tapi tidak konteksnya memberikan sebuah data. Misal lagi, jika dikatakan narasinya mutation gitu ya. Pertanyaannya, mutationnya pada titik mana? Kapan kira-kira terjadi? Kemudian berapa banyak generasi yang terlibat? Ya, tanpa penjelasan seperti itu, data disajikan, istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam narasi berubah, ya, hanya berubah mendadak seketika menjadi sekedar hanya retorika saja. Dan publik awam itu biasanya langsung merasakan hal itu. Publik itu sudah semakin jelas dengan narasi-narasi defensif, dengan narasi-narasi yang penuh dengan retorik. Kemudian kontradiksi yang keempat. Nah, kontradiksi keempat ini muncul pada cara menggeser fokus debat. Ini sering terjadi di dalam diskusi publik. Ketika pertanyaan utama sulit dijawab, maka pembicaraannya dialihkan ke topik lain. Misal ke persoalan etika, ya, persoalan adab, atau bahkan misalkan isu-isu rasisme. Padahal pertanyaan awalnya kan bukan itu. Pertanyaan awalnya itu sangat teknis, bukan teoritis. Kenapa haplogrupnya itu bisa beda? Arab ada di J1, kenapa Ba'alawi itu ada di GY32612? Dan mengapa haplogrup Ba'alawi itu G? Tolong jelaskan, kan itu intinya. Ya, kemudian diskusi tiba-tiba berubah menjadi soal moralitas, soal etika, adab, dan seterusnya gitu ya. Maka yang terjadi apa? Publik biasanya langsung menyadari, oh, fokusnya ini berubah. Fokus pembicaraannya sudah bergeser, sudah tidak menjawab secara substansi. Ini yang dimaksud dengan pergeseran debat gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah kontradiksi logika yang kelima. Nah, kontradiksi yang kelima ini yang kalau saya kumpulkan dari 4 kontradiksi logika, ini yang paling sederhana sebenarnya. Dan justru yang paling mudah dipahami oleh publik secara awam. Nah, kalau sebuah garis keturunan diklaim sangat jelas selama lebih dari 1000 tahun,
Maka secara genetika biasanya kita akan melihat pola-pola yang cukup konsisten pada garis ayahnya. Nah, karena Y-DNA itu hampir tidak berubah kecuali oleh sebuah mutasi yang sangat kecil. Artinya, jika benar semua berasal dari satu garis ayah yang sama, biasa cabang haplogrupnya itu akan sangat dekat. Disinilah muncul kembali pertanyaan awal yang tadi kita ajukan, yang tadi kita bahas di awal, mengapa cabangnya berada pada haplogrup DY32612 bukan pada pola yang lebih umum seperti haplogrup J1 yang kebanyakan konteksnya di daerah Arab. Sekali lagi, ini bukan tuduhan loh teman-teman. Ini hanya pertanyaan logika genetik. Saya bukan ahli genetika, saya bukan pakar DNA, tapi saya ingin memahami narasi Dr. Sugeng dengan narasi pembela Ba'al seperti apa. Oh, ternyata jelas, pertanyaannya sangat jelas. Mereka menafikan atau mereka tidak mengakui atau mereka membuat sebuah atau melemahkan lah, mendelegitimasikan ya haplogrup J1 itu berasal daripada garis Nabi Ibrahim. Tapi di sisi lain mereka tidak bisa membuktikan DY32612 itu punya siapa. Apakah konsisten juga akan mengklaim itu keturunan dari Bani Ibrahim? Atau kenapa Ba'alawi itu haplogrupnya berbeda dengan haplogrup orang Arab pada mayoritas umumnya? Nah, agar lebih mudah paham teman-teman, kita pakai metode ataupun analogi yang sederhana aja lah. Kalau ada sebuah sekolah besar gitu ya, sekolah itu punya 1000 murid, semua murid menggunakan seragam putih merah gitu ya. Lalu ada satu kelompok kecil, mungkin entah 5 atau 10 ya, yang juga mengaku juga berasal daripada SD itu, ya, sekolah yang sama. Tapi kok mereka mereka menggunakan seragam yang warna biru, gitu kan? Apakah berarti mereka pasti bukan murid sekolah itu? Ya belum tentu. Mungkin mereka pindahan, mungkin ada perubahan aturan. Bisa jadi dong kalau mereka pindahan, belum dapat seragam, gitu ya. Masih pakai seragam sekolah lain, tapi mereka didaftarkan di sekolah yang sama. Nah, secara logika, wajar kalau orang bertanya dong, kenapa seragamnya berbeda? Nah, begitulah cara ilmu genetika bekerja. Kenapa haplogrupnya Ba'alawi itu beda dengan haplogrup orang mayoritas di Arab? Ya, ini bukan tuduhan loh ya. Ini hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan pola yang kita temukan. Teman-teman, pada akhirnya ya kita memahami debat yang terjadi antara Dr. Sugeng dan pembela Ba'alawi ini menunjukkan sesuatu hal yang menarik, bahwa ketika ilmu modern bertemu dengan tradisi yang lama, muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, pertanyaan itu kadang nggak nyaman, pertanyaan itu kadang membuat telinga kita berisik, ya. Justru disitulah ilmu berkembang. Yang paling penting di dalam sebuah diskusi seperti ini bukan untuk otot-ototan memenangkan sebuah perdebatan, bukan, tetapi menjaga agar logika itu tetap jernih, agar publik bisa melihat sendiri bagaimana argumen itu dibangun dari argumen Dr. Sugeng dengan argumen pembela Ba'alawi. Nah, dari situlah setiap orang itu bisa menarik sebuah kesimpulannya sendiri menggunakan logikanya masing-masing dan tetap harus dengan rasional. Demikian dari saya kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.